Halo anak-anak, salam jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan saat ini kita akan belajar tentang doa spontan. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, puji syukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku. Sekarang aku mau belajar, kasihanilah aku agar melalui pelajaran ini bisa membantuku untuk selalu mencintai-Mu. Demi Kristus Tuhanku, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, doa yang berkenan di hadapan Allah bukanlah doa yang panjang dan dengan banyak kata-kata yang indah. Nah anak-anak, doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang jujur, yang tulus, doa yang keluar dari dalam hati kita. Pada umumnya, manusia atau kita masing-masing mempunyai reaksi spontan. Salah satunya bentuk reaksi itu adalah perasaan dan ungkapan spontan. Perasaan dan ungkapan yang muncul tergantung pada situasi dan kondisi atau pengalaman nyata yang kita hadapi. Untuk mengungkapkan perasaan yang memenuhi hatinya itu, setiap orang memilih orang-orang yang dekat dengan dirinya, biasanya orang tua, saudara, guru, atau teman. Nah, orang-orang tersebut dipilih karena di antara mereka memiliki ikatan yang sangat erat. Doa spontan adalah doa yang diungkapkan tanpa direncanakan. Misalnya, saat doa bersama, lalu diminta setiap orang yang hadir atau dipersilakan mengungkapkan doa spontannya untuk wujud atau doa tertentu. Doa spontan adalah ungkapan langsung atas perasaan dan pikiran. Contohnya, doa Santa Teresia. Teresia sejak kecil sudah akrab dengan Tuhan. Jika dia melihat bunga indah dan burung atau kupu-kupu warna-warni, ia berdoa, "Betapa indahnya rencanamu Tuhan." Mendengar guntur, ia berdoa, "Tuhan, jangan marah-marah sama Teresia, lindungilah aku." Jika melihat pelangi yang beraneka warna-warni di langit, ia berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Dan berbagai macam kata diucapkan Santa Teresia kecil yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika dia berumur 7 tahun, dia selalu berdoa kepada Yesus, katanya, "Yesus, Engkau tentu suka bermain. Saya mau menjadi bolamu. Kalau Engkau mau, saya senang sekali. Kalau Engkau mau sepak atau banting, silakan. Dan kalau Engkau mau saya ke sudut, saya akan menunggu dengan sabar di situ." Nah, dari cerita Santa Teresia, Suster mau bertanya, pertama, kapan Santa Teresia berdoa? 2. Apa saja doa yang diungkapkan Santa Teresia? 3. Teladan apa yang dapat kamu ikuti dari Santa Teresia? Nah, anak-anak, berikutnya kita akan mendengarkan kisah doa seorang anak yang bernama Afung. Hampir setiap saat, kalau sempat, Afung selalu mampir ke gereja untuk berdoa. Doanya sangat singkat. Nah, pada satu hari, pastor parokinya melihat Afung dan bertanya, "Afung, apa saja yang kamu doakan dalam waktu sesingkat itu?" Lalu jawab Afung, "Pastor, saya hanya menatap lurus ke tabernakel dan bilang pada Yesus, 'Yesus, ini Afung.' Lalu Afung pamit pulang, Pastor." Beberapa waktu kemudian, Afung sakit dan masuk rumah sakit. Ia membawa kegembiraan ke seluruh rumah sakit itu. Nah, orang-orang yang biasa mengeluh
menjadi gembira dan ceria, dan kadang-kadang tertawa terbahak-bahak. Alfung, kata seorang perawat, orang-orang berkata bahwa engkaulah yang menyebabkan perubahan suasana dalam rumah sakit ini. Mereka berkata, engkau selalu bahagia. Alfung menjawab, benar suster, saya selalu bahagia. Pengunjungku setiap hari membuatku bahagia. Pengunjungmu? Tanya suster itu. Kapan dia datang? Saya tidak pernah melihatnya. Alfung menjawab, ya, setiap hari pada pukul 12. Ia datang dan berdiri di sudut kaki tempat tidurku. Aku memandang dia dan dia tersenyum sambil berkata kepadaku, Alfung, ini Yesus. Nah, anak-anak, demikian cerita tentang Alfung. Nah, sekarang coba menjawab pertanyaan ini ya. 1. Apa yang dilakukan Alfung saat pergi ke gereja? 2. Mengapa Alfung selalu bahagia ketika di rumah sakit? 3. Apa sikap yang perlu kita ikuti dari kisah Alfung? Dan 4. Mengapa doa spontan itu baik kita lakukan? Nah, Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini menunjukkan kedekatan antara Yesus dan Bapaknya. Ketika merasa sedih, membutuhkan bantuan, merasa ditinggalkan, merasa takut, atau hendak memulai pekerjaan atau pelajaran, Yesus selalu berdoa. Dengan berdoa, Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa. Hal itu ditunjukkan pula oleh Santa Teresia dan Alfung. Yesus, Santa Teresia, dan Alfung, mereka memandang Tuhan sebagai sahabat, sebagai Bapa yang selalu dekat, pribadi yang akrab, dan pribadi yang setia mendengarkan isi hati mereka. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai saat ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Tuhan kami, aku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Semoga aku selalu setia berdoa dalam situasi apapun dan semakin berani mengandalkan-Mu dalam hidupku. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.